Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Anissa, NPM 119413, kelas D4 TY 3A. Di sini saya akan melanjutkan praktikum di chapter 6 yaitu tentang MFCC dan Neural Network. Nah, di sini untuk bagian praktek programnya yaitu yang pertama kita akan menjelaskan isi data GTZAN genre collection, di mana isi datanya itu berupa genre-genre lagu. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah kode program di mana kodenya itu meload data menggunakan MFCC. Kemudian di sini kita juga akan mengilustrasikan sebuah gambar dari fungsi MFCC tadi menggunakan display MFCC. Kemudian di sini kita akan menggunakan extract feature song, di mana kita akan mengambil 25.000 baris pertamanya. Kemudian selanjutnya itu kita menggunakan generate feature label dan cara penggunaannya untuk meload dataset genrenya. Kemudian di sini kita akan melakukan pemisahan antara data training dan dataset. Kemudian di sini akan menggunakan fungsi sequential, fungsi compile, fungsi fit, dan fungsi evaluate. Kemudian ada fungsi predict. Nah, ini semua yang akan kita kerjakan di chapter 6. Nah, di sini untuk yang pertama di chapter 6 sudah ada programnya. Kemudian kita akan melihat terlebih dahulu data genrenya. Nah, di sini ada folder data, kemudian ada folder genre yang udah di-download. Nah, di sini berisi folder-folder dari genre, ada blues, classical, country, dan ada yang lainnya. Kemudian di sini di setiap folder genrenya sudah berisi file suara yang berformat WAV. Kemudian di sini karena sudah ada file suaranya, kita akan membaca file genrenya, file suaranya. Kemudian di sini kita import beberapa library yang dibutuhkan untuk praktik programnya. Nah, di sini ada library Librosa, Librosa Fitur, Librosa Display, kemudian menggunakan Glob, NumPy, kemudian menggunakan Matplotlib. Kemudian di sini menggunakan import sequential, import dance, dan activation. Kemudian di sini import to categorical. Nah, di sini merupakan library-library yang digunakan di chapter 6. Nah, di sini juga menggunakan library Librosa untuk membaca file suaranya. Nah, di sini untuk yang pertama kita coba running dulu. Nah, di sini setelah diimport library-nya, kita langsung ke selanjutnya yaitu membuat fungsi MFCC. Nah, di sini menggunakan library Librosa untuk membaca lagu. Di sini ada display MFCC, di mana library Librosa meload fungsi variabel songnya untuk memasukkan lagunya. Kemudian menggunakan Librosa Fitur untuk dilakukan data processing. Nah, di sini selanjutnya kita memplot hasil dari MFCC yang udah dijalankan. Nah, di sini MFCC itu merupakan vektorisasi dari lagu menjadi vektor. Di sini udah ada plotnya. Nah, nanti di show. Kemudian di sini kita coba untuk jalanin aja. Nah, di sini menggunakan MFCC, di mana MFCC ini merupakan mel frekuensi septral koefisien yang merupakan metode yang digunakan untuk melakukan fitur extraction. Fitur extraction ini merupakan proses mengkonversikan sinyal suara menjadi beberapa parameter. Nah, untuk yang selanjutnya di sini ada membuat fungsi MFCC. Nah, di sini dicek fungsi-fungsinya menggunakan display MFCC. Di sini udah ada display MFCC, di mana display MFCC ini akan membaca atau menampilkan plot dari hasil MFCC-nya yang udah dilakukan. Nah, di sini display MFCC ini nanti di display si file suaranya. Misalkan kita mau mendisplay plot untuk suara hip hop. Terus di sini ada display MFCC untuk memplot suara yang genrenya pop. Nah, nanti akan dimunculkan gambar plotnya dari hasil display MFCC-nya. Di sini kita coba running aja. Nah, di sini coba kita ke yang plot. Nah, di sini udah muncul plotnya.
Nah, karena menggunakan library Librosa, maka ketika diplot menggunakan Librosa akan terlihat beberapa spektrumnya. Nah, di sini ada garis X, Y. X itu menunjukkan waktu, terus Y itu menunjukkan frekuensi, dan Z ini menunjukkan powernya. Ada yang dari biru sampai warna merah. Kemudian di sini selanjutnya kita melakukan fitur ekstraksi, extract fitur song, di mana di sini kita menggunakan library Librosa lagi. Kemudian di sini selanjutnya kita melakukan load datanya, data suaranya, MFCC Librosa, fitur MFCC-nya. Kemudian ini MFCC dibagi sama dengan NP max-nya. Kemudian di sini di redone atau diambil beberapa datanya, yaitu 25.000 row pertama dari hasil vektorisasi yang tadi. Nah, kita coba jalanin aja. Di sini udah dijalanin fitur ekstraksinya. Nah, kemudian selanjutnya fitur ekstraksi tadi di generate fitur and label. Nah, di sini udah ada genrenya, genre lagu yang udah di array. Sini ada yang, kemudian di sini di looping for genre, diambil dari folder genre dari array-array yang di atas tadi. Kemudian selanjutnya manggil fungsi yang ekstraksi. Nah, di sini ya udah ada file genrenya nanti yang dipanggil. Kemudian di sini di processing ada berapa suara dari satu folder. Kemudian diekstrak menggunakan fitur extract song. Nanti fitur extract song ini kan udah didefinisikan di atas. Nah, kemudian nanti akan dilakukan vektorisasinya di sini. Nah, selanjutnya di sini kita coba running aja. Nah, setelah di running nanti selanjutnya kita akan ngerun atau nge-passing parameter dari fitur ekstraksi yang tadi, yang generate fitur and labelnya. Nah, di sini kita coba jalanin yang fitur sama labelnya dari yang generate fitur and label yang tadi udah kita jalanin. Kita jalanin dulu, terus selanjutnya nah di sini udah muncul outputnya itu yang tadi berupa processing data suaranya dari setiap foldernya. Di sini misalkan processing 100 lagu dari folder blues di folder genre. Nah, di sini kita tunggu dulu hasil outputnya selesai. Di sini outputnya itu jadi dari semua folder genrenya itu ditampilin ada berapa isi lagu-lagu dari setiap foldernya. Nah, di sini udah selesai outputnya. Nah, kemudian selanjutnya ini selanjutnya kita akan melihat yang ini, yang NP shape fitur. Nah, ini tuh panjang dari fitur sama labelnya. Kemudian di sini di training splitnya 0,8 atau 8%-nya. Kemudian all data ini di stack itu maksudnya digabung atau ditumpuk. Kemudian di sini di random shuffle, di mana datanya itu akan dikocok. Kemudian di sini ada train test, kemudian train test dan data training dan data testing. Nah, di sini kan hasil data yang udah diproses tadi itu hasil yang MFCC tadi.
kita gunakan sebagai pencocokan yang membandingkan antara hasil ekstraksi data ujinya sama hasil ekstraksi dari data latihnya. Jadi di sini ada data training dan data testingnya. Di sini kita coba jalanin aja dulu. Nah, di sini udah muncul. Jadi yang ini adalah panjang datanya 900 baris dan 25.000 kolom. Ini selanjutnya yang print shape data training sama data testnya panjangnya. Kemudian yang terakhir itu print dari data input, data training input dan data training labelnya. Kemudian selanjutnya yang terakhir ini membuat sequential layer pertama dense dari 100 neuron. Nah, di sini menggunakan model sequential. Kemudian di sini dense-nya itu 100, di mana di sini itu neuron inputan awalnya itu 100. Gunakan data train input, kemudian di sini di activation softmax. Kemudian di sini selanjutnya model itu tuh di compile. Optimizer menggunakan Adam, kemudian di sini nanti dia menggunakan categorical, kemudian di sini nanti dihitung akurasinya, kemudian di print data akurasinya di sini, kemudian di sini menggunakan fit train di mana dihitung cross validationnya. Di sini menggunakan data train label. Nah, di sini menggunakan validasinya. Selanjutnya di sini nanti akan di print hasil akurasinya dari yang udah dicoba tadi. Di print down, kemudian di sini akan di print akurasinya. Kemudian di sini selanjutnya coba kita running dulu aja. Nah, di sini udah jalan. Di sini nanti dia dihitung akurasinya, ini yang 0,9, 0,9,9. Nah, itu akurasi dari keseluruhannya. Di sini menggunakan model sequential, kemudian layer type-nya, output shape-nya, kemudian di sini total paramnya. Nah, ini output dari yang model sequential tadi. Nah, yang ini. Mungkin cukup sekian praktikum di chapter 6 ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.